Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, muka saya mungkin terlihat asing karena baru pertama kali saya misa di gereja paroki MKK ini. Ibu bapak pernah perpisahan dengan romo paroki? Pasti pernah. Apa yang dirasakan? Sedih atau senang? Sedih kalau romonya baik, senang kalau romonya tidak baik. Perpisahan seringkali membawa air mata karena ada kenangan yang tercipta selama tinggal bersama. Kiranya perpisahan ini menjadi tema bacaan yang kita dengarkan hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Dalam bacaan pertama, perpisahan terjadi antara Rasul Paulus dengan jemaat, dengan umat di Efesus, bukan dengan umat di MKK. Paulus sebelum dia berpisah, tentu dia menitipkan wejangan, menitipkan pesan agar umatnya tetap kuat. Sama seperti romo parokinya, kalau perpisahan saya yakin pasti ada pesan-pesan yang harus diingat, yang harus dijalankan oleh umat-umatnya. Tapi seringkali pesan itu lupa. Tapi saya yakin pasti ada yang ingat. Nah, Paulus pesannya ialah agar menjaga diri dan juga seluruh kawanan. Itu pesannya kepada pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin umat di Efesus itu. Karena yang dipilih untuk meneruskannya telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Nah, dalam bacaan Injil, perpisahan terjadi di malam perjamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Yesus sebelum dia berpisah, dia berdoa kepada Bapa agar menjaga, melindungi para muridnya. Sebagaimana Bapa telah mengutus dia, demikian juga dia mengutus para muridnya. Yesus mengutus para murid ke dunia dan mohon agar Bapa melindungi mereka dari apa? Dari yang jahat. Mereka diutus untuk mewartakan kebenaran, karena firman yang mereka wartakan itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus mirip seperti yang dilakukan oleh Yesus. Paulus meniru atau meneladani Yesus itu sendiri. Yesus menjadi teladan iman, role model bagi Paulus itu sendiri. Yesus sebelum berpisah dia berdoa, Paulus juga sebelum dia berpisah dia mengajak umat di Efesus untuk berdoa. Dan setelah berdoa terjadilah kisah tangis menangis antara umat di Efesus dengan Paulus ketika Paulus sudah naik kapal. Nah, berdoa di sini adalah mengkomunikasikan diri dengan Allah. Komunikasi ini sifatnya vertikal, dari bawah ke atas. Yesus meskipun dia itu adalah Allah, tetapi dia tetap dengan rendah hati mengkomunikasikan dirinya dengan Bapa. Karena hari Minggu kemarin adalah hari Minggu komunikasi sedunia. Yesus tidak bisa kirim WA ke Allah Bapa. Hanya dengan berdoa dia bisa berkomunikasi dengan Bapa. Sama seperti kita sekarang ini. Kita juga sedang mengkomunikasikan diri dengan Allah. Karena kita tidak punya nomor WA Allah. Kalau punya sih bolehlah bagi dengan saya ya. Biar bisa dapat kunci cadangan untuk masuk surga. Menjaga bumi sebagai rumah Bapa adalah cara kita mengkomunikasikan diri dengan Allah secara horizontal. Allah sendiri telah menciptakan relasi yang harmonis dengan kita ketika Dia menciptakan alam semesta dan
juga kita manusia. Namun relasi yang harmonis, relasi yang intim itu rusak karena kita manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kita memerlukan pertobatan agar bisa berelasi dengan harmonis lagi dengan Allah itu sendiri. Nah, Allah sebagai pencipta, Dia adalah pemilik dari rumah yang Ia ciptakan. Kita sebagai ciptaannya, kita mewarisi. Hak kita adalah hak pakai, bukan hak milik. Dipakai dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, seperlunya, bukan semaunya. Maka kita diutus untuk itu dalam mandatnya, untuk mempercantik rumahnya, mempercantik alam, bukan untuk merusaknya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Tepas tahun lalu kalau tidak salah saya, Paroki MKK dapat penghargaan. Apa itu? Saya juga lupa ingat. Yang jelas Paroki MKK dapat salah satu penghargaan antara paroki yang ramah lingkungan atau paroki yang indah dan bersih atau apa ya. Pokok ada salah satu dan unsurnya saya masih ingat kira-kira dia masuk ke area ini tentang lingkungan dan juga orang difabel kalau tidak salah. Nah, dengan demikian paroki ini menjadi contoh bagi paroki yang lain bagaimana caranya ramah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ramah lingkungan juga diajak seperti tempat-tempat yang telah dibuat, menyediakan tempat untuk sampah yang sudah dipilah. Agar apa? Agar lingkungan gereja terlihat bersih, terlihat rapi, terlihat indah. Dan itu adalah wujud iman yang dimiliki oleh umat di paroki MKK ini. Dan semoga kita semua hari ini yang hadir di sini dan juga yang tidak bisa hadir bersama dengan kita bisa terus menjaga dan merawat lingkungan, merawat bumi ini dengan baik, dengan indah, sehingga roh kesalehan untuk menjaga bumi sebagai rumah Bapa bisa tinggal dalam hati kita masing-masing, sehingga kita memiliki hati yang indah untuk dipersembahkan kepada Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.